صلاة الله سلام الله على ياسين. Mudah-mudahan walaupun tanggal tua tetap semangat, diparingi berkah. Allahumma amin. Mudah-mudahan di pertemuan kuliah duha hari ini khususnya dan seterusnya, syukur-syukur ini selama berapa, seminggu apa sebulan? Selama 2 minggu, selama pertemuan mudahan hadirnya kita Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, barokah dan maghfirah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan segala sahabatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Ini pada pertemuan kali ini saya sebenarnya mau cerita apa bingung. Nah, sebab kata apa sih kan bebas cerita. Tasnya saya alhamdulillah itu bukan seperti tasnya umum. Nah, tasnya saya itu banyak sekali. Ini kitab Manaqib Asy-Syaikh Abi Hasan Asy-Syadzili. Ya, ini tafsir Yasin jilid 1. Ini kitab Wasiatul Mustafa dan Safinatun Najah. Ya. Ini At-Thariqah Syadzili Parakan Temanggung. Terus kita betul di sini. Kayak orang-orang dari di sini jajan. Orang lah RPP sini kita. Sampai bosok ya Bu ya. Berarti sampai namanya. Sampai bolak-balik ya. Akan bolak-balik kawan bumi ya, kira baik, kira tahun. Dateng kok ngapunten Ibu ya, duduk muni pamer, kok maksudnya nggak ngeling-ngeling baik. Tahun 2004 berarti wis 22 tahun. 22 tahun kewan-kewan ngelina. Nah, kalau orang lotok sing ngripe, awak itu kemarin akhir lotoknya lagi alhamdulillah. Ini kita bilang di sini semua alhamdulillah karena mungkin bisa karena biasa diutarakan, biasa dibaca, biasa dimutolaah dan ditularkan kepada jamaah sehingga nah ini mau durasi berapa jam Pak? 1 jam, 2 jam, saya siap sampai dulu saya siap jam 9. Makanya saya tanya dulu saya ada pertanyaan apa ya dari Jumat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai dengan hari ini yaitu karena kita sedang dalam bulan puasa, biar paling tidak kita menyentuh yang namanya puasa itu apa, dan kita bisa mensyukuri walaupun itu suatu kewajiban tapi harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala memanggil kepada orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, yang tidak iman tidak hei. Khusus musik iman toh. Nah. Mau apa Allah Ta'ala memanggil orang yang beriman? Kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Yang dinamakan puasa itu menahan lapar dan haus, dan yang membatalkan puasa kumpul jima atau hubungan badan suami istri dan lain-lainnya dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Yang namanya fajar itu berarti subuh ya, bukan imsak. Imsak itu persiapan, cara dimaknani itu ngeker. Imsak itu artinya menahan ngeker, berarti mulai tanda-tanda cara lomba lari 1, 2 ini kayak gue. Barangkali panjenengan kesiangan, bukan jangan kesiangan. Atau begini saking kentang kita haju jebule, ngeliat jebule batasan, ngeliat jam apa? Wah, orang yang udah kompor yang udah kue teman apa tuh tuan. Ini 10 menit paling cepat tuh ya, tata nggak keluar ke 10 menit, kurang 5 menit dok. Sekali 5 menit maning usahanya ben mangan dahar durung dereng selesai ternyata
wis imsak itu juga kan aja diledekna eman-eman mubazir masih ada waktu. Jadi umpama dia masih ada 3 suap 5 suap tentu kena 5 suap setengah piring maning ora apa-apa sing penting durung subuh masih ada waktu 10 menit maning. Tapi paling tidak sebelum subuh itu kita sudah selesai sikat gigi paling enggak berkumur itu untuk mempersiapkan sholat subuh. Itu mulai fajar ada 2, fajar kadzib dan fajar sodik. Fajar kadzib itu apa? Fajar bohong. Kadzib itu maknanya bohong. Makanya fajar kadzib itu waktu imsak. Kalau kebenaran sekarang udah banyak gedung, banyak pohon, banyak terutama gedung ya. Jadi ketutupan. Kalau panjenengan di laut atau di perpil Kaligung itu di tengah sawah mungkin lihat. Kalau pagi itu sebelum subuh tengah malam pengen tanya sekarang fajar sodik kayak apa, fajar kadzib kayak apa. Menghadap ke timur itu ada warna langit mulai ada selirik merah, tapi sebentar hilang, makanya bohong. Fajar kadzib. Nah 10 menit kemudian muncul fajar sodik, bener-bener fajar, bener-bener esok, bener-bener subuh. Itu perbedaannya fajar kadzib dan fajar sodik. Walaupun untuk sekarang udah ada internet, udah ada jadwal enak ya, pakai HP, alarm, apalagi ada aplikasi jadwal sholat dari mulai imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada semua lengkap, bahkan berbunyi alarm untuk sekarang. Tapi kan tetap paling enggak kita tahu batasan-batasan waktu sholat. Sampai kapan? Berarti subuh sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Kalau sudah terbit berarti habis waktu subuh. Kalau belum terbit, pemakanan mendung terus bibir Ustaz. Berarti sampai awan. Ya biasanya terbitnya jam berapa? Biasa terbitnya jam berapa? Terbitnya jam 6 ya jam 6 walaupun matahari nggak keluar sampai jam 10 ya tetap jam 6 sudah habis. Berarti nggak ada istilah harus kelewat masjid wis bubar, musola wis bubar, kalau sholat tetap jam berapapun. Apun dan cara santri, mau santri benar-benar kesiangan. 12, orang yang turu kan kelalen. Ya. Ternyata 12, jam 5 turun tangi, jam 6 turun tangi ini jam itu kawanan loh. Gimana? Tetap wajib sholat, walaupun niatnya kodokan. Jam 7 wajib tetap sholat. Makanya paling enggak kita mendidik putra-putri kita yang masih kecil pun bangunnya siangan enggak apa-apa, tetap sholat. Kalau bangun jam 6 mau sholat, dibiasakan, nanti tinggal melatih bangun dipagikan. Tapi yang penting kebiasaan sholatnya, membiasakan sholat waktu pagi. Yang penting itu pembiasaan sholat waktu pagi. Sebab pembiasaan itu butuh waktu proses bertahun-tahun. Kalau kita biasa sholat dari kecil sampai tua insya Allah mudah, nggak ada rasa terpaksa atau gimana, beban nggak ada, bahkan merasa kebutuhan. Semakin tua semakin nikmat. Kalau belum melaksanakan seakan-akan ada punya hutang. Nah, duhur, batasan duhur itu sampai waktu asar. Berarti penjelasan sholat jam 2 duhur nggak apa-apa. Batasannya duhur mulai lingsirnya matahari, gesernya matahari. Nah, istiwa itu berarti matahari lempeng. Kadang jam 12, kadang jam setengah 12. Kalau sekarang jam 12 lebih 5 ya duhurnya. Kemarin itu sempat jam 11.35. Jam 11.35 saya nggak pernah sholat Jumat di Adiwerna, terlalu jauh, mestinya ketinggalan. Kalau orang umum mungkin nggak masalah. Ustadz ini nguri kayak isi orang pantas suka mau balik lah, suka orang balik, suka bayang ini minta rakin. Dan kebetulan juga saya ada jadwal juga diminta rakin Jumat manis, mulai udah 8 tahun ini. Semenjak saya masuk di Minta Rakin, pengurus masjid
ngerti saya, kalau paham saya langsung diminta kapan, hari ini, iya cuma sekarang. Ternyata untuk menggantikan terus ngomong lagi jadwalnya panjenengan Jumat manis, Jumat depan ya Jumat depan lagi. Untung ya semua materi rukun khutbah udah di kepala, spontan tanpa teks tanpa persiapan siap. Untungnya orang-orang di sini guru pendol ya, karena orang di sini ngajak omongannya jubli guru. Oh ya, tak siap materi di sini. Makanya orang nggak waktunya kalau pulang kan lebih pagi tuh, bisa pagi. Aku dan pulang ini buat dan nitip mobil 8 tahun yang lalu. Dulu biasanya kadang mobil kadang motor. Iki belum nitip motor, angin mobil pulang dan sarung. Wong pulang buat ngimani, pas keluar celana, nanu ya wong. Makanya ngomongnya saya langsung mendapat celana. Imamnya ngapunten, ya kan memang nggak apa-apa sih. Cuma kan masjid besar ya, jamaahnya aja 1.000 orang. Wah, ya orang kayak orang sempat sarungan. Itu pakai 10 sambutakan ya, sambutakan juga lebih satu sih hanya loh. Kita alamatnya buang suami sendiri sarungan, hanya. Pak isu kendeng, mau ini kalau sambutakan, paling lakal ya paling gue kena tok ya. Nyata, berarti saya kaji ini saja copot, butuh waktu mau. Kalau mana sih tak tinggal sana nih, balik ke celana ini tak tinggal di sekolah. Barangnya cuma kata keder, jangan India. Oh iya celana di sekolah. Aduh mobil loh, ganti. Kalau pakai mobil itu memang di dashboard ada ya sarung, ada baju, ada sorban, ada ada boxnya sendirilah. Nah, kalau mau jarak jauh ya kadang cas sandal lah ya. Ya tergantung kebutuhan. Kalau ada yang nyantai lah pakai motor, nggak mesti harus mobil terus. Nah ini duhur jam mulai lengser, berarti mulai cara bahasa Jawa lingsir ya. Lingsir itu mulai lengser, mulai geser. Matahari mulai doyong ke barat. Matahari doyong ke barat. Nah bayangan itu mulai maju ke timur. Umpama ini ada benda ini, kalau dulu itu di masjid-masjid kuna yang sekarang masih ada di Adura masih sama di Talang itu di Kajen Penawaja di masjid Masjid Al-Ghaniyah, masjidnya Kiai Abdul Jalil bin Abdul Ghani, makanya masjidnya dinamakan Al-Ghani. Nah, itu masjidnya yang bangun Kiai Honi. Nah, itu yang di Bapake udah dibongkar, yang di Bapake udah hilang, yang masih di situ. Di depan masjid itu masih ada besi bundar, ya, karena sini untuk membuktikan sejarah, walaupun direhab, tapi alat tersebut manual yang untuk mencari waktu itu jangan sampai dihilangkan untuk sejarah. Alhamdulillah di Tegal masih ada, di Aduna masih ada, terus di Talang itu di Masjid Al-Ghaniyah. Saya pernah ngisi ceramah di situ, SMP Penawaja di situ. Bergabung ke utara, terus masuk ke timur. Yang di Al-Anwar udah hilang, dulu pernah ada tapi hilang, sekarang udah kebongkar. Nah, itu kalau bayangannya geser ke timur, ini kan serengenge kayaknya sih ya, geser lebih ya. Berarti bayangannya di sebelah timur geser, nah itu berarti mulai waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai batasnya bayangan ini sama dengan tingginya ini barang atau mau spidol tiangnya ini mau 1 meter, bayangannya ke sini 1 meter, disamakan sama di sini, berarti panjangnya sama. Ini berarti habis waktu zuhur. Kalau melebihi 1 meter maka masuk waktu asar. Jadi inna sholat afdhalus sholat ala waktiha. Baik-baiknya sholat pada waktunya, bukan awal waktu, pada waktunya. Jangan salah tafsir kadang di orang apa sekarang pelu apa ya lu awal daripada ngobokan mati dingin sebenarnya sembahyang ya Allah. Maksudnya tafsirnya pada ya gue daripada ya duhur mati ini jam 1 awal, duhur sholat duhur berarti utama.
utang. Tapi sholat jam 12 mati jam 1 kuwi sholat zuhur ora utang. Sebenarnya kan ala waktiha, pada waktunya. Yang waktunya berarti zuhur sampai asar. Mau jam berapa aja bebas. Itu menurut ilmu fikih ya. Tapi karena untuk mendorong semangat, sing apik ya sing awal ya bener. Aja ngende-ngende waktu. Tapi paling tidak kita kan ngalami kesibukan, ngalami kerepotan, ya mepet sampai kapan. Jadi walaupun sekarang udah ada jadwal, paling tidak kita tahu pandoman batasan secara alam. Bukan listriknya mati, ya jamnya mati, duitnya jamnya mati, ya copot, nyata ini kalau jamnya mati. Zaman tanah papa teh anak sing otomatis iki barang iki sing batuk, nama dicopot gak tak terus lah usah ujung-ujung nape ya, nape. Nah, sing ada apa yang namanya zuhur sampai habisnya sama batak bayangan tiang. Nah, nanti waktu asar mulai melebihi bayangan ini sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu kapan? Terbenamnya huruf syamsi. Terbenamnya matahari itu ditandai dengan warna mega merah. Kalau muncul warna mega merah, maghrib. Mau kadang aku sempat burung ya, ngomong tadi, asyhadu an la ilaha illallah, ngomong tadi duraka, rakanggo, saya kira duraka. Oh sih pada jualan dewek ya, oh pada jualan dewek. Oh nanti ini radio rusak, bahkan jadwalnya sudah terpampang, enak, ya. Di aplikasi juga ada. Nah, jadi walaupun sudah ada modern, barangkali alat modern tersebut mati. Contoh jamnya mati, HP ngedrop, baterai enteng. Saya pernah ngalami kemarin waktu hari Rebo, saya ngisi di Taman Pancasila depan stasiun setiap hari Rebo dan Kamis kuliah asar. Kemarin Rebo dan Kamis. Rebo, HP ngedrop. Memang di sini ada jam di pengimaman, tapi kan saya nggak lihat jam mau. Waktu mana jam ini dulu kan saya pernah dengar. Caro, aduh. HP-nya ngedrop entek. Iki jamnya lagi durung mati mau subuh. Bumi kita sih tapi jebule apa sih ngarane nentas kita saya pojok kanan ya di Juguna. Kan di pasar pantan cukup alhamdulillah orang. Cuma kredit tok, untungnya saya iki nak tit aman hari lho. Sungguh gue wis dah. Cuma kalau di perkayongan jam lah kan lebih kan gitu. Perkayongan perkiraan. Nah, bisa pas. Nah, maghrib sampai kapan? Nah, sampai hilangnya mega merah. Mega merah hilang. Oh, berarti habis maghrib. Berarti masuknya waktu isya. Berarti usah sama jam udah alam tok cukup. Berarti dia gampangnya sih. Berarti sih ada maghrib. Walaupun saya ini kan jam itu lebih bisa maghrib kok. Jam 7 lebih 17. Sekarang jam 7 17, kemarin 18. Nah, itu baru isya. Berarti jam 7 aja masih maghrib. Ini kebetulan berarti udah malam. Saya pernah ngalami waktu itu Watin kenal Patino. Ya, Patino Mantenan di Medan itu benar-benar real perbedaan waktu antara Indonesia sama-sama waktu Indonesia bagian barat. Tegal Medan jauh. Nah, sampai ada pergeseran hari, makanya pertanggalan Hijriah berbeda antar negara itu memang seperti itu. Karena apa? Maghrib sama-sama maghrib. Di sini waktu itu biasa jam setengah 6. Lebih 10 di sini waktu itu. Di sana jam 7 malam baru azan maghrib. Jam 7 malam baru azan maghrib. Berarti selisihnya berapa? 1 jam lebih 20 menit. Itu antara Tegal dan Medan Binjai waktu itu. Jauh, nah. Itu
Apalagi sampai ke ada selisihnya 4 jam, 5 jam, ya 4 jam lebih. Itu perbedaan waktu di sini duhur sana duhur, tetap beda. Makanya sana subuh, di sana nggak ada tetap petang bu, cuma jam 6. Jam 6 saya waktu itu bangun, saya ingat banget, bangun jam 5. Merasa apa ya? Karena saya malah nggak tidur. Waktu itu karena pengalaman namanya tahlilan bu di Medan, ternyata nggak seperti di Jawa. Sehalus-halusnya wong Jawa, wong Solo, wong Jogja kalah kalau wong Medan. Wong Medan terkenal sangar, terkenal kalah, ngomongnya kasar. Tapi ritualnya halus. Jogja kan. Wong Tegal pemaning. Mata berjanji bilang aljan itu wanahi muasatu lima yuswali wa yusani wa yubari alik. Pantaran menu ya. Cara begini dah. Di sana enggak. Dari mulai tawasulan, Fatihah sampai baca Quran, sholawatan, tahlilan, sholat, terus doa itu pelan semua. Tahlil itu hampir 2 jam. Yang Tegal nomor apa juga lungo. Rubungan mulai jam 12 seperempat. Pas mudun si masjid, jam 12 lebih isya. Ada isya. Terus langsung kumpul langsung jam 12 seperempat, setengah-setengah lah jalan. Jam setengah-setengah mulai. Yasin tanpa Yasin. Tahlil akan diimami tawasul oleh Kiai si A. Baca Quran diimami si B. Terus dari tahlil sini imami 5. Beda ladang, beda belakang. Iya, orang Tegal orang Medannya beda. Kayak masih dari ngintil balik, semua tamu yang ngikuti. Ada itu kal mayit, tamu itu seperti mayit. Pandik leleng yang nurut, tengur yang nurut, piring yang nurut, menang bayar orangnya, tuh mati. Bener ya? Bukan sakala-kala harus mami harus ngerti apa pun kawel. Ulang-uling lebih ini yang menang bahaya. Orang bakal hanya setih bukan tahu saya pun lupa. Cara bikin lirik apa? Lupa walau beda kebutinan. Nah, dengan adanya perbedaan detik, menit, jam itu maka antara Indonesia dan Mekah itu beda. Makanya sering selisih antara Muhammad Ngapunten di sini nanti barangkali beda. Ya memang beda. Jarak beda negara jauh, jangan beda negara yang masih satu negara. Ini contoh yang Tegal dengan Medan. Apalagi Papua karo Medan. Aceh kita 2 jam lu yo. 3 jam mungkin selisihnya. Makanya itu umpama di sini melihat jam 5 mau menjelang maghrib, nggak kelihatan, hilalnya nggak kelihatan tapi kurang, masih belum memenuhi syarat. Minimal itu 3 derajat, ini baru 2 derajat, belum pas. Nah, bertambahnya jam, bertambahnya menit, bertambah jam, di sana semakin besar, ya kan? Nunggu barangan juga Mekah, bis papat, 4 derajat. Ini Mekah papat, orang ini silor. Ayo jangan ngijil Mekah. Ini ngana ya. Sebab Allah Ta'ala menciptakan manusia itu syukuban wa qabaila li ta'arafu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syukuban wa qabaila li ta'arafu. Menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Beda negara, beda daerah itu untuk mengenal. Makanya ya kita ibadah itu sesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Tadi kan matahari, patokannya matahari kan, bukan apa jam, bukan atau tanggal enggak. Yang penting matahari mulai hilangnya mega merah, berarti habisnya waktu maghrib. Bucambira, pokoknya mega ireng, mega abang hilang. Mega ireng atau mendung.
Terus hilangnya mega merah berarti masuknya waktu isya sampai kapan? Sampai fajar sodik lagi. Kalau fajar kadhi belum berarti ya. Itu batasan waktu ya. Secara singkat ya, garis besar. Jadi kita mengenal paling tidak memahami tanpa panduan elektronik kita tetap bisa ibadah. Tanpa kejanggalan paling tidak kita punya panduan keyakinan kapan ini waktu sholat dan habisnya waktu sholat. Dan yang selanjutnya yaitu lanjut ke perintahnya Allah Ta'ala, kutiba alaikumusiyam, berpuasa. Dan tadi dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari, dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, berpuasa itu diwajibkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada umat-umat yang sebelumnya. Sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum kita semua, umat-umat yang lain sudah pernah diwajibkan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi itu, semua nabi-nabi sampai Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya pernah diperintahkan. Bahkan lebih ekstrim, lebih berat dibandingkan umat Nabi Muhammad. Coba bayangkan, umatnya Nabi Musa, ada seorang waliullah yang dikisahkan dalam Al-Quran di tafsir surat Bani Israil itu di jilid berapa? Saya nggak lama nggak buka itu tafsir. Ceritanya seperti ini, masih berkaitan dengan puasa. Di dalam Ramadan ada waktu yang istimewa yang dinamakan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Turunnya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Dan apa itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar? Lailatul qadr khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu ibadah pagi puasa, malam tahajud, bahkan paginya puasa dan berjihad. Jangan mungkin cara mendengar cuma ibadah 83 tahun lebih 4 bulan. Cara detailnya itu 83 tahun 4 bulan, pagi puasa dan perang berjihad, malamnya tahajud. Ada yang melakukan seperti itu, digambarkan oleh Nabi yang bernama Sam'un, ya, seorang, kalau wakilah itu Nabi, wakilah itu wali. Mungkin insya Allah Nabi, mungkin juga Rasul. Sebab Rasul kan ada 313, yang wajib kita kenal ada 25. Dia itu memimpin perang selama 83 tahun. Ibadah, nggak pernah tidur. Bisa ya? Nah, cara logika manusia mesti fisiknya lemah. Pagi puasa dan perang, malamnya tahajud. Nah, itu bernama Sam'un. Ibadah seperti itu coba bayangkan. Full panjenengan cuma 1 malam beribadah munajat kepada Allah Ta'ala, mengisi jangan sampai malam itu kosong. Itu isi dengan ritual ibadah, memperbanyak tadarus, apa zikir, apa sholat tahajud, apa terserah panjenengan, apa amal sedekah. Yang penting 1 malam itu tidak bermaksiat, minimal-minimalnya tidak bermaksiat. Syukur-syukur full ibadah. Tuh Ustaz, apa melakukannya? Ya tuh apa-apa. Yang penting sholat jamaah isya dan jamaah subuh. Sholat jamaah isya pahalanya sama seperti setengah malam. Ibadah sholat subuh berjamaah seperti ibadah setengah malam. Kalau jamaah isya setengah malam, jamaah subuh setengah malam, berarti dua-duanya 1 malam subuh. Makanya paling orang subuh kalau isya aja tinggal jamaah. Itu paling tidak. Syukur-syukur di tengahnya itu nggak kosong, panjenengan isi dengan kebaikan-kebaikan. Itu berarti kan beratur ya. Coba panjenengan umur bela 23 tahun. Umpama tengis umur 70 di bulan puasa kabeh ya mungkin.
Cara mikir orang untung kita sebagai umat Nabi Muhammad bersyukur diwajibkan cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Itu namanya puasa daim, puasa full. Umat-umat sebelumnya puasanya full. Seperti Nabi Nuh itu puasa daim. Daim itu berarti full, tidak pernah libur. Kalau sekarang umat Nabi Muhammad boleh cuma sunnah min amali sunanil mursalin, melaksanakan sunnahnya para rasul. Tapi bukan dengan kentang ya, bukan daripada diet tanggung temen diet puasa sisan. Pokoknya pengen diet tanggung temen diet, suka mau nih puasa mangan biasa aja bikin daripada mangan pandangan dari puasa itu gampang. Bukan anak dia penyakit, syaratnya diet, ngurangi manis, ngurangi dari puasa terus mangan biasa. Full puasa setiap hari, insya Allah sehat. Namanya puasa daim. Cuma dilarang hanya 5 hari. Puasa daim itu ada 5 hari yang dilarang. Dalam 1 tahun boleh puasa full 5 hari yang dilarang. Satu Syawal, hari raya Idul Fitri. Yang kedua, hari raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Yang ketiga itu Tasyrik, 11 Dzulhijjah, 12, 13 Dzulhijjah. 4 hari berturut-turut, 10, 11, 12, 13 dilarang untuk berpuasa. Ya. Bukannya yang bisa ngapunten puasa dorole, ibadah dorole, yang bisa sebut digawe, aja memantau orang barokai, bicara ilmu ahli ilmu hikmah Pak. Orang barokai, uripe kurang berkah, ada sengsarane, kayak mamane pas-pasan gue, kurang berkah. Urip kuliah apa ya leb hilang tempo belas. Ayo baca apa ya sing ada orang tua Jawa ngomong punape rezekine cating jali sapi lah. Jali sapi ya Pak, saklendang ya. Cating kan cilik ngono. Gue no sak ember tetep oleh cating jali. Apa mana sok Pak sak ember. Masa kelas beda orang kasih mancing. Mancingnya cating jali. Nah udah bilang memang bahasa Jawa kadang ada yang nggak bisa diutarakan ya Pak ya. Rezeki caning jadi sapi itu ya. Tapi kita syukuri. Itu puasa daim. Ada lagi Nabi Daud, puasa Daud sepanjang hayat, puasa libur. Itu puasa Daud. Tapi boleh barangkali nggak bisa daim, pengen sunnah untuk kesehatan dan juga dapat pahala puasa Daud. Teman saya ada, malah kakak kelas saya masih dari dulu, dari pesantren sampai sekarang masih Daud. Berarti kurang lebih udah 40 tahun. Kakak kelas saya 40 tahun masih Daud. Cuma resikonya ngapunten awaknya panas Pak. Nah, awaknya panas saya cara awak panas puasa terus sih. Sperma encer kok. Ya kan jadi mungkin lumo. Waktu juga orang metang-metang. Harus ada keturunan mandul. Nah, itu kelemahannya. Boleh, makanya kadang paling 3 tahun berarti 3 tahun beristirahat. Nanti lanjut lagi 3 tahun, 5 tahun paling lama nanti istirahat 1 tahun nanti. Tapi ada teman yang full, masya Allah, efeknya seperti itu. Kalau nggak ada istirahat, efeknya mandul, badannya panas sehingga spermanya encer. Nah, itu untuk kesehatan. Berarti ilmunya dokter kalah orang coba ya Pak. Orang yang sperma enceran apa? Karena badan panas. Nah, untuk kita cuma diwajibkan hanya untuk berpuasa 1 bulan. Andaikan kita jadikan umat Nabi Daud, ayo berkasan puasa prai sampai mati. Makanya kita harus bersyukur. Diwajibkan puasa hanya 1 bulan dalam 1 tahun, yaitu di bulan suci Ramadan. Min qablikum la'allakum tattaqun. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab takwa itu adalah pangkat yang termulia. Pangkat yang termulia adalah takwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Orang termulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu garis besar yang menafsiri kalimat atau ayat perintah puasa. Makanya kita harus bersyukur yang dinamakan puasa bagi umat Nabi Muhammad cuma 1 bulan. Andaikan kita umat sebelumnya, mungkin umat Nabi Muhammad banyak yang tak kuat. Sedangkan sekarang yang hanya 1 bulan saja, umat Nabi Muhammad banyak yang tidak berpuasa. Banyak yang tidak berpuasa. Untuk menunjukkan kualitas mana yang beriman, mana yang tidak beriman, mana yang imannya tipis, mana yang imannya tebal. Bahkan yang namanya iman itu bisa diukur dari lihat puasa. Makanya puasa itu dibagi 3 tahapan. Syahrul Ramadan, syahrul barakah war rahmah, wa syahrul maghfirah, wa syahrul iqfu minan nar. Bulan Ramadan itu dibagi 3. Yang pertama adalah syahrul rahmah, bulan penuh kasih sayang, bulan penuh keberkahan, tanggal 1 sampai tanggal 10. Makanya tanggal 1 sampai tanggal 10 itu semua umat Islam yang memiliki iman, sekecil apapun imannya, setipis apapun imannya, pasti punya rasa semangat untuk beribadah karena dapat rahmat dari Allah. Langgar kepok, masjid kepok, ya. Sing ora tau mencak langgar. Sing ora tau nganggo sarung. Amane sarung jare bojone biasane ngombe sarung. Minggu sepisan kadang ora. Saulan sepisan, saulan pindho. Kayong ya ora dienggo sih. Dadak tok sarunge. Barang iki jangan terus betul nggo sarung. 2 hari sarung, 2 hari kali. Kadang sehari bisa dibuat 3 kali. Bisa nih tergantung acara ya. Acara mana kali mana. Kayak ketelas apa kotor apa risik. Ya orang pada kali bayangna. Wong ki bela mulih sarung secara tak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Durung wadah meneh tanggal loro. Loro. Wis mulai. Ya oleh papat tanggal loro suara tekan. Yang mongol iki lah. Alhamdulillah. Orang pernah tuku sarung biasa maksudnya. Tuku tak tetep kok. Sarung sing apik, paling ora ya Samarinda. BAS ya larang ya. Sing ana sira ten 200. Sisa 200. Sarung juta. Biasane sing lagi 1.900.000. Sing 1.900.000 iki mudah, 2.400.000. Sing minggu likur saiki 36. Bedanya apa? Mungkin ini acak opo. Acak karo. Iya, sarung aku suara ning kuning guru kasih utang lah. Nyebel kelingan. Tapi biasanya turun tumben dengan ini lagi mulut. Alhamdulillah Samarinda BAS buatan tumbas turun nak buka warnanya hijau. Kau sebutong BTW saya perasaannya potong pada Jepang tak manggung ya. Berarti manggung Jepang ternyata lah kan sakit sarung enggak kalau sampai BAS sampai bilang jebule kisah itu, kisah tanggungnya kata baca babis ya. BAS mana tambah. BAS biasanya awet. Tapi biasanya nggak di sabun, luntur kabeh. Wassalam. Larang tapi angel ngersane, iya. Angel ngersane, tinggal kepenak. Pun jam 9, ya. Kalau sudah jam 9 barangkali ada tanya jawab, monggo. Terserah, monggo. Jadi tadi atau di luar tema juga boleh. Monggo, ya. Elsa Ngobeng. Ini mau menanyakan terkait dengan sholat jamaah ketika mau pergi, kadang itu masih banyak perbedaan pendapat dan mungkin nanti minta tolong kalau barangkali punya apa ya yang
benar yang seperti apa. Sebagai contoh misalnya saya mau ke Jakarta dari Iya. Kereta berangkat jam 3. Iya. Berarti asarnya kan saya belum. Karena jam 3 itu sudah di stasiun ya, sudah masuk. Asarnya berarti kan jam 3 lebih. Iya, nah itu asarnya pertanyaannya bolehkah di jamak saat duhur di rumah atau harus di kereta? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua saat pulangnya juga. Nah, pulangnya itu misalnya terjadi maghribnya itu belum kan, karena maghrib di keretaan nanti di rumah tidak sampai di rumah itu boleh atau tidak? Matur nuwun sementara itu. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dan juga harian. Tapi banyak yang belum dipahami oleh orang Islam. Ini kebutuhan loh. Sholat itu kebutuhan, amaliyah harian. Amaliyah harian dan juga kita juga sewaktu-waktu pasti melakukan perjalanan. Nah, yang namanya perjalanan itu Allah Ta'ala memberikan kebijakan, memberikan rukhsah. Rukhsah itu berarti keringanan. Diambil boleh, nggak diambil boleh. Tergantung situasi. Tapi walaupun kita senggang, lebih baik diambil. Mumpung anak bonus. Tadi contoh duhur sudah bisa dilakukan di rumah. Karena kereta berangkat jam 3 sampai Jakarta berarti jam 6, jam 7 ya. Jam 7. Saya pernah ekspres ya berarti ya. Tegal Bahari. Jam 3 sampai jam 7, 4 jam. Nah, jam 3 kalau asarnya setengah 3 bisa. Ya, kemarin-kemarin pernah asarnya jam setengah 3 lebih 5. Lebih 10. Nah sekarang asalnya jam 3 lebih. Berarti kita mau sholat asar belum bisa. Belum waktunya masuk waktu asar. Saya kentang-kentang sholat. Yang kentang teman. Tapi itu waktunya ya roli loh. Sebab bayangan matahari belum sama. Nah, tadi bayangan ini matahari belum sama. Contoh ini berarti asar jam 3 lebih 15 menit. Berarti panjenengan nggak bisa sholat asar. Asalnya masih di perjalanan. Yang namanya musafir itu boleh dijamak. Jamak itu khusus bagi orang musafir atau hal lain. Bagi yang sakit bisa. Nah, itu untuk wudhu. Khususnya musafir jamak. Untuk batasan kurang lebih 90 km. Tegal Jakarta sudah untuk syarat. Tegal Purwokerto sudah. Tegal Semarang sudah. Cirebon aja udah, ya. Kemudian antar kota lah, Tegal Cirebon, Tegal Semarang, Tegal Purwokerto minimal seperti itu. Itu apalagi Jakarta, lebihnya berarti sudah lumrah. Boleh, tapi yang namanya musafir berarti kan perjalanan. Panjenengan kalau mau dijamak jangan duhur di rumah. Caranya gimana? Kita keluar, ngus batas, boyong, betul ya be. Sembahyang tuhun maning musolannya dewek ya kena. Yang penting kita sudah bismillahirrahmanirrahim keluar rumah lawang wis metu. Ya, bismillah tawakkaltu ala Allah, wis niat lunga, wis metu sing omah. Salat dhuwure mutan ning masjid lingkungan sendiri atau paling stasiun apa ning alun-alun yang penting di perjalanan. Itu cara. Sama sekalian asar. Iya. Berarti langsung duhur dan asar. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ilal asri. Nah, kalau mau dikosor, berarti rakaat ini khosron lillahi ta'ala. Umpama berarti jamak takdim, berarti namanya jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir, berarti ini posisinya mesti takdim ya. Karena duhur dulu sih ya. Nah, yang keduanya takhir, ketika pulang panjenengan. Ketika pulang maghrib hilang. Balik di perjalanan. Sampai sini malam jam 8 ya Bu ya. Dari sana jam berapa ya? 4. Jam 4 kalau nggak salah, jam 4. Saya pernah ya dari Gambir jam 4 sampai sini jam 8. Nah, itu berarti maghribnya hilang. Di mana? Dan yang penting belum sampai rumah.
Jangan pulang rumah, oh kamu di rumah, itu berarti bukan musafir, sudah pulang. Sementara ini umumnya Ya, itu salah kaprah beneran lumrah. Ini dibetulkan. Yang sudah ya. Wis orang hati, orangnya orang hati dimaafo ya. Kayak gue sih ya dimaafo mungkin insya Allah. Tapi sekarang udah ngerti. Yang namanya musafir berarti dalam perjalanan. Makanya saya sering itu kalau saya berjalan jauh SPPU Adiwarna Nangsang Julungan Jokumah. Iya, sebenarnya SPPU ada kalau dari timur rest area Benglek ya, rest area sini si Gentong apa? Ini Lebedeng, sini Lebedeng. Nah, sebelum tol exit Adiwarna kan keluar loh. Cuma Nangsang di situ. Padahal itu udah maksudnya udah deket ya. Kurang 5 menit keluar, 5 menit keluar, tapi 5 menit pas sembahyang hilang, kan bayangin. Kalau nunggu masjid Adiwarna, masjid Adiwarna mana harus sembahyang mana? Ketemu tangga ini, ketemu kaca, sini ya, salaman, ngobrol, balik balik ya. Malah kesuwen, sudah mulai Nangsang di sini, rest area. Nah, yang penting belum sampai rumah. Kita masih terhitung musafir. Umpama ngapunten, insyaallah waktu taren, anjung masjid dewek. Umpama panjenengan di Siwalan ya, ke masjid Ciblat Timur loh. Bisa jomono, oh mandek melipat durungan Jokowi iki. Mari masjid. Hampir masjid sembahyang maghrib karo isya. Jamak takhir. Nah, itu berarti masih musafir seperti itu jawabannya. cuma di rumah nggak bisa ya. Nggak bisa. Yang namanya musafir berarti di luar rumah. Yang penting kita keluar. Ada lagi? Monggo ya. Bebas monggo. Nggak ada? Ya, cukup karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan barokahnya di bulan Ramadan ini dan kegiatan yang baik ini kuliah duha di Korwil Tegal Timur, Bapak Maskur, dan mungkin baru tahun ini ya, mudah-mudahan bisa istiqomah sampai seterusnya. Siapapun pimpinannya tetap ada, dan siapapun yang isi materi, yang penting ada kegiatannya. Yang penting ada kegiatan seperti ini, termasuk salah satu kegiatan positif untuk menambah wawasan, menambah keyakinan, keimanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih mantap, sehingga ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, kesemangatan dan kekuatan dalam jalan ibadah puasa, dan puasa tarawih tadarus kita diterima oleh Allah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafiina wa taribina wa tuhrina wa mustafa wa maulana Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا الشاكرين حمدا النائمين حمدا يوافي بمزيد يا ربنا لك الحمد بسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاقوال والافات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهر من جميع السيئات وتغفرنا من الدرجات وتبلغنا بها من الصلاجات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات. اللهم انت مقصودي ورضاك مدوي اعطينا محبتك ومعرفتك. اللهم افتح لنا بفوط العارفين. اللهم انا نستغفرك ونشهد ديننا وانفسنا واهلنا واولادنا واموالنا وقوس عطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وعملك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض والجبار عنيد والبغي ومن شر كل شر انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وفقنا بالتقوى والاستقامه وان من مجيبه الندامه انك سميع الدعاء.
اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا كمال المتعبد ظاهرا وباطنا في عافية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب عفا فاعف عنا عن ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجمعيتنا ولدا مطيع الله ولدا مطيع رسول الله ولدا بر الوالدين ولدا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير والعبادة والاستقامة ولصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به كلامك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يكن لشيء كن فيكن أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافيني من الدين وتغنيني من الفقر وأن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi